Sinkhole atau lubang raksasa di Desa Pondok Balik Aceh Tengah semakin meluas. Pergerakan tanah terus terjadi, memperbesar ancaman bagi permukiman dan sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Balik, Kecamatan Ketol Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa dulu struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan pemancangan semuanya, rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 3 km dari puncak. Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1.000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Fenomena tanah gerak di Jawa Tengah tak hanya terjadi di Tegal, di kota Semarang, tepatnya di kampung Sekip Jangli, daerah yang terdampak tanah gerak semakin meluas. Akibatnya 3 rumah roboh dalam waktu sepekan, 15 lainnya terdampak dan ratusan jiwa terpaksa mengungsi. Fenomena tanah bergerak di kampung Sekip Jangli, Tembalang, Semarang semakin parah dan meluas berdasarkan keterangan Ketua RT. Ada 3 rumah warga yang hancur dan rata dengan tanah. Peristiwa tanah bergerak terjadi perlahan-lahan membuat tanah permukiman semakin bergelombang. Sejumlah retakan tanah terjadi di beberapa titik dan membuat permukiman warga menjadi tidak sejajar atau miring. Hingga 3 bangunan rumah huni roboh hingga ambles. Kontur tanah yang dulu landai kini berubah menjadi patahan terbuka. Bahkan sejumlah rumah warga dalam kondisi mengkhawatirkan lantaran bangunan tidak permanen berbahan kayu sehingga rentan terhadap pergerakan tanah. Terdapat 15 rumah yang terdampak langsung tanah bergerak dan 65 kepala keluarga dari 315 jiwa sebagian diungsikan ke tempat yang lebih aman. Yo, jelas khawatir untuk sekarang. Berapa kakak, Pak? Cuma kita takutkan kalau pas malam hujan. Terus berjaga gitu teman. Iya, jadi setiap malam kita jaga pos yang ada di musola. Nah, terus ini total ada berapa kakak, Pak? Untuk yang terdampak ini ada 15 kakak. Terus yang secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan sekitar ada 42 kakak.
Tak hanya rumah warga, kerusakan juga menjalar ke infrastruktur desa. Satu titik jalan di jalur menurun yang dulunya menjadi akses utama warga dari Jangli menuju kawasan Undip kini patah dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ander Aprianto, iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 orang saksi yang terkait. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pidana. Melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten mengakibatkan tercemarnya aliran kali Jaletreng dan sungai Cisadane. Untuk itulah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia itu memantau pencemaran lingkungan yang terjadi. Seperti yang kita lihat ini ya, ada pemantauan dan beberapa di antaranya menggunakan masker karena khawatir ada gas atau pencemaran yang juga berbahaya di udara. Kita bisa lihat ini Menteri Lingkungan Hidup bersama Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo terus melakukan pemantauan dan disampaikan sudah diperiksa 7 saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan, pemirsa. Tujuh saksi untuk sementara ya. Dari mana itu Pak? Dari pihak yang terkait di sini ya. Dari karyawan sama... Ya, betul, karyawan juga. Ya. Nanti sambil jalan ya nanti, karena kan masih proses penyelidikan. Kita masih mencari apakah ada peristiwanya, pidananya atau tidak. Sementara itu, tapi kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Sudah kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Hari ini coba kita yang barang berbahaya kita akan coba. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air sungai Cisadane yang terindikasi tercemar limbah kimia cair yang membuat ratusan ikan mati. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan terlebih dahulu sampai hasil uji laboratoriumnya keluar. Info pagi hari ini air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan pertama sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.